1 Peter 5, chapter 8, be sober and watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking whom he may devour. There are two enemies in our lives. The first is your own flesh, and the second is the enemies around you. Your enemy is always Sam. The devil uses people you know, such as families, friends, also people you don't know can be your opponents, namely the rulers on earth. Usually, they have different spirits. Spirits witches, spirit warlocks, false prophets. These people who under power of the devil can cruelly hurt you by sending sicknesses or curses. They are very evil because they have become one with devil. In the church, there are also infiltrators who are controlled by the devil so that the church does not grow. The ruler of the world can also attack you just by looking at your photo. Especially technology such as mobile phones already sophisticated, so the rulers can easily access your identity. Maybe some of you thinking, how can that person I don't know send me a sorcery? Spirit is a spirit, and spirit hovers over you. They rule on this earth. Therefore, if there's no protection from God, then evil spirit can penetrate you. I give you an example. I remember when I was teenager and not yet in Christ, I was believed in a shaman. We often communicated. I like a man, and I told the shaman to send sorcery to the man I like. And the shaman did not know the man I like. But because the shaman already knew me, then the shaman also knew the people around me. Shaman has a necromancy to make a man I like to fall in love with me. So, shaman tells me everything about a man I like, and the shaman can penetrate the man I like because he doesn't have protection from God. What I do is I give my life to shaman so the shaman easily access my life. Usually people can also use photos or your belongings of the person to be used to cast spells. My brothers and sisters, you don't need to know which demons, because there are so many. Devil knows us. That's why he walks around us looking for someone to devour. Let's just focus on God, learning to understand God's way rather than understanding the power of darkness. Let's think about things above and not below. 1 Petrus 5 ayat 8
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada dua musuh di dalam hidup kita. Yang pertama, kedagingan Anda, dan yang kedua, musuh di sekeliling Anda. Musuh selalu sama, yaitu iblis yang Anda kenal, yang ada di sekitar Anda, mungkin keluarga Anda, teman-teman Anda, dan lain-lain. Orang-orang yang berkuasa di bumi juga dapat menjadi lawan Anda. Biasanya mereka ini memiliki roh yang berbeda, seperti roh penyihir, nabi-nabi palsu. Orang-orang ini berada di bawah kuasa kegelapan. Mereka sangat-sangat kejam. Mereka mengirimkan Anda magic untuk menyakiti Anda, membuat Anda menderita, dan mengutuk Anda. Di dalam gereja juga ada penyusup yang dikendalikan oleh kuasa gelap. Makanya setiap ada penyusup-penyusup, gereja tidak akan bertumbuh. Dan penguasa dunia yang dapat menyerang Anda dengan hanya bisa melihat melalui foto Anda, apalagi zaman sekarang sudah sangat canggih ya dengan adanya teknologi seperti telepon, internet, dan lain-lain. Dengan mudah dapat mengakses identitas Anda. Mungkin dari Anda berpikir, wah bagaimana bisa orang-orang ini kirimin saya ilmu? Nah, saudara-saudaraku, sihir adalah roh. Dan roh ini melayang-layang maksud saya melayang-layang di atas udara yang mencari mangsa. Jadi kalau Anda kosong, ya Anda tentu saja bisa dimasuki oleh roh-roh jahat. Kenapa? Karena ya memang setiap kuasa-kuasa kegelapan, baik itu penyihir atau warlocks, mengirimkan kutuk, dan itu harus kena kepada manusia. Maksud saya harus kena kepada orang. Karena sudah dilepaskan kuasa kegelapannya, sudah dilepaskan ilmu jahatnya. Nah, saudara-saudaraku, saya ingat ketika saya masih remaja, saya belum di dalam Tuhan, maksud saya belum benar-benar di dalam Tuhan, walaupun saya sejak kecil percaya. Saya mengenal seorang dukun, dan pada waktu itu saya ada suka seorang lelaki, dan pada saat itu saya sering berkomunikasi sama dukun tersebut. Saya bilang, santet deh nih orang biar dia suka sama saya gitu. Nah, dukun ini tentu saja tidak tahu lelaki yang saya sukai, tetapi karena dukun ini sudah mengenal saya dan saya menyerahkan hidup saya kepada dukun tersebut, maka dukun tersebut dapat mengakses kehidupan saya dengan mudah, dan dia mengetahui siapa saja yang ada di sekeliling saya, apa saja yang saya lakukan. Dan singkat cerita, pria tersebut karena tidak mempunyai perlindungan dari Tuhan Yesus, maka dia dapat disantet oleh dukun tersebut. Dan dengan Anda tahu, biasanya juga orang bisa menggunakan foto atau barang-barang milik Anda untuk dijadikan mantra. Saudara-saudaraku, di sini saya mau encourage untuk tidak terlalu memikirkan perkara-perkara setan, karena kuasa kegelapan ini begitu banyak. Dan setan memang mempunyai tugas berkeliling di sekeliling Anda untuk mencari mangsa.
untuk menjerat Anda. Jadi, lebih baik kita datang kepada Tuhan, pikirkan perkara yang di atas, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerti jalan-jalan Tuhan, agar kita mempunyai pertahanan yang kuat, sehingga iblis tidak mudah mempengaruhi kita.